itu kalian akan membuat nilai-nilai kebajikan sendiri. Lalu nanti kita akan sepakati bersama, ya. Dan nanti kalian yang akan menentukan apa saja nilai-nilai yang harus ditaati di kelas ini. Paham? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, lihat dulu nih, di depan ada contoh-contoh gambar dari perilaku baik atau tidak baik. Ada, lihat yang nomor yang pertama. Serem sekali ya. Ini contoh perilaku baik atau tidak baik. Baik atau tidak baik? Yang kelima, baik atau tidak? Baik. Apa itu? Nilai apa ini? Nilai apa ini? Nilai kesopanan, betul ya. Kan kita akan buat keyakinan kelas sama-sama. Ibu akan bagikan kertas, Azwan, semuanya kebagian kertasnya. Silakan tuliskan satu buat yang akan dituliskan di keyakinan kelasnya apa. Jangan nyontek ke temennya, terserah kalian mau apa nih contoh keyakinan kelas yang mau dicantumkan. Paham? Sudah selesai ya menuliskan satu keyakinan kelas? Silakan dari mulai Ryan sampai ke sini, tempelkan di sini. Tempelkan di mana saja di karton hitam ini. Ada bisa mulai, silakan tempelkan hasil keyakinan kelas usulannya di karton hitam. Ya baik, yang sudah silakan duduk kembali. Ya baik, sudah semua? Sudah semuanya dimasukkan atau sudah? Ketika membuat keyakinan kelas itu kalian menggunakan, kita itu menggunakan kalimat positif. Artinya kalimat positif itu apa? Kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada kata jangan, tidak boleh. Kalau misalnya contoh seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Nah itu kalimat negatif, ada kata tidak boleh. Seharusnya kita rubah dulu ke kalimat positif. Jadi apa? Biar tidak ada kata tidak boleh datang terlambat, biar tidak ada kata tidak bolehnya. Harus seperti apa kalimatnya? Harus datang waktu. Apa? Harus datang sebelum bel. Harus datang sebelum bel. Datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Coba, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang coba, ibu ingin lihat Ryan, coba cari ya kalimat negatif mana, kita ambil saja cabut. Yang kalimatnya kalimat negatif mana, Ryan? Tidak boleh bertengkar, betul. Kita cabut ya. Ini berarti kalimat negatif. Boleh duduk lagi, terima kasih. Harus Atala, coba cari lagi, mana lagi? Aku sendiri. Yang sendiri itu mengakui katanya yang sendiri. Tadi lo tuliskan apa? Tidak boleh makan saat belajar. Untuk yang pertama di sini ada masuk tidak terlambat. Berarti ini tentang disiplin waktu ya. Datang tepat waktu sebelum 5 menit sebelum bel masuk. Kita tolong jauh-jauh. Menjaga kebersihan kelas. Kalisa bisa tolong jelaskan yang besar ya sini ya. Dia silakan dari mulai jauh-jauh. Silakan tempelkan di sini jauh-jauh. Keyakinan kelas yang pertama Fikri. Yang pertama adalah datang tepat waktu 15 menit sebelum bel masuk. Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, oke. Sekarang kita tempelkan sama-sama nih. Selanjutnya kita akan tampil keyakinan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umurina wadin. Kita sudah berkumpul kembali di kelas 4B, akan melaksanakan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ida nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut dengan budaya positif apa saja dan mungkin nanti bagaimana penerapannya di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia berkenan untuk meluangkan waktunya di ruangan ini. Apa yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan budaya positif. Mungkin ini sudah tidak asing ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan atau intinya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya. Ya, baik. Ya baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan, kasih jempol. Ya. Nah, betul sekali, ini sudah tidak asing ya. Budaya positif ini adalah memang kebiasaan-kebiasaan yang positif atau baik ya. Beberapa poin terkait dengan budaya positif. Ada disiplin positif, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar, nilai kebijakan, terus kebajikan, terus ada motivasi perilaku, dan yang penting di sini bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Kita akan coba dulu dengan suatu percobaan yang berjudul dengan cobalah buka. Rahasia. Apa yang dilakukan oleh Ibu Vita sampai Ibu Lisa mau membuka genggaman tangannya? Tangannya dipaksa dibuka begitu-gitu. Dipaksa terus Gimana? Oke, boleh tepuk tangan dulu oleh untuk Ibu Lisa dan Ibu Vita ya. Teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama dari kegiatan tadi, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada yang membuka, ada yang tidak. Mengapa? Apa alasannya? Anda atau B membuka kepalan tangan? Itu sudah tadi terjawab semua. Yang kedua juga sama. Apa alasannya? Bisa tetap menutup atau membuka? Yang ketiga nih, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Ada yang bisa jawab? Sebetulnya dari kegiatan tadi, siapa yang memegang kontrol? Benda itu, tangan itu bisa dibuka atau dipertahankan ditutup? Yang mengontrolnya diri sendiri gitu. Betul nggak Bu? Udah gitu aja. Apa alasannya? Alasannya karena itu barang milik kita. Mempertahankan karena itu barang milik kita gitu. Jadi memang yang memegang kontrol itu adalah dirinya sendiri. Sama seperti murid siswa kita ya. Ketika siswa itu mengizinkan dirinya untuk diberikan sesuatu atau diterapkan sesuatu, maka akan tertanam di dirinya. Tapi kalau misalnya siswanya memang tidak mau dan tidak mengizinkan, siswa itu sendiri yang mengizinkan atau yang memegang kontrol kendali dirinya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan maju kepada disiplin positif biar cepat ya. Nah, disiplin positif ini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Komitmen.
komitmen, apalagi Patuh pada aturan. patuh pada aturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, ya, seperti yang tadi disampaikan. Lalu kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak tidak melaksanakan aturan itu dihukum, lari 100 keliling, gitu ya. Padahal itu adalah hal yang berbeda, gitu ya. Antara disiplin dengan aturan itu hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau dibutuhkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan. Dari pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa universal? Kebajikan universal yang seperti apa? Di sini ada. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, nilai-nilai ini yang bersifat umum, gitu ya. Contohnya, bagus Bun Rebel ngerung, berarti mulai berpikir. Nah, contohnya ini ada tercantum semuanya di profil pelajar Pancasila. Ya. Balik lagi ke sini, memang ini mencakup semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang sifatnya universal, umum. Ada beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini mah sudah di luar kepala semuanya lah tentang dimensi ini lah ya. Nah, ini dia ya. Kita akan maju kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini dia. Jadi motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu berperilaku sesuatu itu pasti ada alasannya, gitu ya. Nah, di sini ketika orang melakukan sesuatu itu alasannya biasanya ada 3 ini. Ada yang ekstrinsik, ada intrinsik motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya siswa teh datang ke sekolah teh datangnya jam 7, ke sekolah jam 7, tapi bukan karena kesadaran bahwa dia itu ingin menanamkan nilai disiplin, tapi dia teh karena sieun lalu datang telat dikeluarkan atau datang telat disetrap di lapang, gitu ya. Karena ada hukumannya. Jadi anak datang ke sekolah terpaksa, betul, terpaksa. Dia jadi tidak menyadari bahwa itu adalah nilai-nilai kebaikan, hanya biar tidak dihukum gurunya, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini dalam waktu 10 menit, ibu dikasih permen, kasih hadiah. Anak akan termotivasi memang, tapi motivasinya bukan untuk menanamkan semua saja, betul ibu, jangka pendek. Jadi hanya untuk memperoleh hadiah itu, bukan untuk menanamkan nilai pemahaman, nilai tanggung jawab, bukan, tapi untuk mendapatkan sebuah permen yang harganya Rp500. Ya. Nah, yang ini motivasi yang ketiga yang penting adalah motivasi yang intrinsik, yang memang datang dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas siapa menanamkan nilai-nilai percaya, nilai-nilai kebajikan itu ya kita, gitu, supaya mereka paham, oh datang, kenapa disuruh datang jam 7 pagi sama sekolah teh, oh supaya kita disiplin. Jadi nilai disiplinnya yang ditanamkan, bukan kalau terlambat dihukum, gitu Pak Dedi ya. Do you understand? Nah, ada kasus nih, ada kasus berdiri gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
minta IPA sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa gaduh. Pikir benar susahnya. Mana berita? Karena tidak bisa gaduh. Karena ada pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terbayang ya ilustrasinya? Nah, enak gitu ya. Yang pertama, nah kebayangannya itu ya kalau kita di posisi si IPA coba tuh kita kemana? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ibu Susi boleh dibantu dijawab. Ya, tekan-tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tidak setuju karena kalau seperti itu mungkin IPA-nya belum siap untuk menjawab mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Seno. Mungkin itu jawabannya. Tidak setuju ya Bu ya? Ya, siap. Terima kasih. Baik, boleh ada yang menambahkan? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA atau ada yang pernah melakukan hal seperti ini, Pak Tison? Oh, boleh. Ibu boleh maju ke sini? Dan apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Sangat tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena kita sebagai guru pendidik juga berkewajiban untuk menjaga dan melindungi harga diri seorang siswa seperti itu. Oh iya, baik. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau mencoba menjawab? Hukuman. Boleh? Boleh? Alasannya? Alasannya boleh? Boleh, siapa aja? Boleh dan alasannya ya? Menurut saya hukumannya karena apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu tidak sepadan dengan konsekuensi yang sebelumnya telah dibuat. Karena memang kata Bu kita juga sebagai pendidik kita harus menjaga harga diri siswa. Iya, dikubu dan ditiru. Kita tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi harus juga mendidik dia agar termotivasi. Terima kasih. Luar biasa. Sebelumnya mau menambahkan boleh? Boleh menambahkan? Silakan. Terima kasih. Betul, menurut saya juga ini adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Karena biasanya kalau misalkan konsekuensi itu kan kita pasti nanya ya sebelumnya gitu ke anak. Kalau misalkan anak ini ngobrol saat belajar, ibu harus ngapain nih gitu kan, selalu kayak gitu kan kalau di kelas. Jadi kalau misalkan seperti itu disebutnya hukuman, apalagi sampai membuat harga diri anak itu tadi sampai malu dan gagal. Kalau gagal kan berarti dia ada tekanan tersendiri gitu, sakit benar hatinya teh. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus. Itu yang dilakukan Pak Seno itu saya juga sepakat dengan teman-teman semuanya, itu tidak tepat. Betul, berarti tidak menghargai harga dirinya ya, gitu ya. Yang kedua, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya juga sepakat, ini adalah hukuman. Di otak kita sudah kebayang ya hukuman dengan konsekuensi, dan katanya juga kita udah hafal lah apa bedanya gitu ya. Hukuman masa kejam banget gitu ya. Nah di sini ada perbedaannya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dan hukuman itu ada di level terbawah. Ya. Apa bedanya? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ujung-ujung, jika tadi si Pak Seno lagi ngajar, tiba-tiba anaknya lagi menggambar, dicarekan, langsung kita dihukum. Itu kan tiba-tiba, tidak ada perjanjian di awal bahwa kalau ada yang melakukan sesuatu kesalahan itu dihukumi, diberi sanksi seperti apa, tidak ada perjanjiannya ya. Nah kalau hukuman itu tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Misalnya contoh, ke siswa kita bilang, jika kamu datang terlambat, misalnya ya, jika kamu datang terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Kita menanyakan kembali kepada siswanya, gitu ya. Lalu kita sepakati bersama, gitu. Nah ada level yang lebih tinggi, ya, ketika kita menegur siswa, yaitu dengan restitusi. Kita bahas dulu kembali lagi kepada hukuman. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Pokok namanya kita ngejewat kuping we.
keliling lapangan, weh. Tidak tahu dia sebelumnya apa hukumannya. Tapi kalau konsekuensi, siswa itu tahu konsekuensinya ketika melanggar itu apa, dia tahu karena disepakati sebelumnya. Ya. Yang ketiga, hukuman itu berupa fisik atau psikis gitu ya, biasanya seperti mencubit hidung, lari gitu. Nah, konsekuensi sebetulnya itu baik. Dulu diyakini oleh beberapa orang juga itu adalah baik karena disepakati dari awal. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, konsekuensi ini tetap saja membuat murid tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau kamu terlambat, kamu hukumannya membersihkan WC, atau sepakatnya begitu misalnya ya, kesepakatannya dengan siswanya, atau misalnya apalah konsekuensinya. Murid akan merasa dia dipantau terus oleh gurunya, gitu. Karena ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia melanggar. Tapi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa ada hukuman. Nah, seperti apa nanti kita lihat ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi bukan kita yang menentukan, tapi murid akan menentukan sendiri. Ketika saya melakukan kesalahan, saya harus apa? Itu murid yang melakukannya sendiri. Yang menentukannya adalah murid sendiri, gitu ya. Nah, ini ada contoh nih. Coba kita lihat atau konsekuensi. Hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Ibu Debia kenapa ngulang? Oh, coba Ibu Debia, coba dikasih tahu Ibu Debia. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan ya berarti ya. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Ya, saya rasa semuanya sudah sangat paham berarti perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, dan jawabannya memang betul ya gitu ya. Nah, lari 2 kali dalam kenapa sebenarnya untuk pelajaran PJOK. Ya, itu maksudnya konsekuensi karena memang di pelajaran PJOK maksudnya ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya profesornya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi sudah dijabarkan dan sudah paham semuanya. Kita skip saja. Nah, kasus lagi. Oke, kasus. Ya, rombong ibu. Bagus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid di kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, saya yakin kita masih melakukan ini. Ya, sepakat betul kan? Jadi bintang, reward dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu ilustrasi. Coba ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan ilustrasi ini? Adanya seperti tadi dikasih reward apapun itu bentuknya, ternyata agak lebih tertib.
Pernah saya juga melakukan ya. Pertama disuruh ke TK kunjungan. Saya pernah kunjungan ke TK, disuruh kunjungan orang tua murid. Ternyata guru TK itu dia suka, bukan suka, tetapi dia itu sengaja membuat cap bintang gitu. Supaya apa? Ternyata di TK juga sudah belajar seperti itu biar anak itu tertib, nanti dikasih bintang, tangannya dikasih bintang gitu. Makanya ketika pulang anak saya banyak bintangnya gitu, tangan gitu, di kotor. Tapi dia merasa bangga gitu, dia juga bintang banyak. Sampai laporan, Abi lihat bintang aku banyak gitu, merasa sebuah kebanggaan. Nah di sini artinya ketika anak dikasih reward, ada sebuah kebanggaan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah mungkin itu bisa dilakukan oleh kita selaku guru, baik itu di SD dan sebagainya. Itu luar biasa menurut tadi ilustrasi yang ada di cerita ini patut kita contoh. Tapi sebetulnya ini seharusnya juga ini yang dilakukan oleh Bu siapa? Bu Anas ini harusnya disosialisasikan kepada Pak Heru, dikasih tahu bahwa di kelas ini seperti biasa seperti ini, atau ngasih pesan singkat di kelas ini seperti ini kegiatannya, biar Pak Heru ketika mau masuk ke kelas Bu Anas itu bisa melakukannya. Gitu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk mantapnya. Ya. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau menyetujui atau memberikan dukungannya? Oh, Bapak Tardianto. Baik, sebetulnya kalau menurut yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, sebetulnya salah satu metode guru untuk merangsang anak supaya lebih termotivasi. Tapi menurut saya di sini karena adanya miskomunikasi antara Pak Heru dan Bu Anas, dan tidak ditanamkannya disiplin kepada anak itu, bukan ditanamkannya disiplin tapi ditanamkannya hanya mendapatkan reward saja. Jadi akhirnya anak-anak tidak menanamkan di saat Pak Heru memegang Tali kelas yang ditinggalkan oleh Bu Anas saat sakit. Jadi menurut saya Bu Anas penerapannya itu belum berhasil karena yang diterapkannya itu bukan disiplinnya tapi hanya rewardnya saja. Boleh tepuk mantap. Tepuk mantap. Berkali-kali. Disampaikan di ilustrasi ini tadi saya tangkap pendapat dari Pak Dery dan juga Pak Tardi ini adalah merupakan teknik atau metode yang baik dilakukan, betul ya, oleh Ibu Anas dan disosialisasikan seharusnya kepada guru-guru yang lain. Seperti itu ya. Apa yang terjadi di sini sebetulnya ini sesuatu tindakan yang seharusnya justru tidak dilakukan, gitu. Ini memang masih ada di benak kita ya. Kita ditanamkan dulu, pernah saya juga ingat gitu, reward punishment dimotivasi belajar. Saya juga ingat gitu belajar itu. Tapi setelah masuk ke guru penggerak ini ternyata ada yang berbeda. Kenapa yang Ibu Anas lakukan ini kurang tepat diterapkan di sekolah Bu Nebil ya? Jadi nanti Bu Nebil nggak usah mengiming-imingi anak nanti dikasih misalnya coklat, itu jangan ya. Nah ini alasannya. Dampak pemberian penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika tadi sudah diterapkan, Ibu Anas itu biasa ngasih bintang ya ke muridnya. Terus sakit Bu Anasnya teh, yang masuk Pak Herunya ya. Pak Heru masuk. Pak Heru tidak tahu tentang kebiasaan memberi reward itu. Akhirnya anak teh mengeluh, naon dengan tuh menang bintang gitu. Atau memang dia jangka pendek pengaruhnya, dia akan baik kepada gurunya, dia akan melaksanakan disiplin sesuai yang diajarkan, tapi karena ada reward. Ketika reward itu hilang, anak itu naik kelas ke kelas 5, gurunya tidak menerapkan itu, maka selesai. Murid tidak akan melakukan kebaikan itu lagi. Ya, itu ya Pak Der. Nah, jadi namun aja jeung Bu ieu ada nggak ada reward ngasih coklat kayak Bu Nebil, udah we cenah nggak usah gigituan lagi. Itu maksudnya. Itu yang termasuk ke dalam reward jangka pendek. Yang kedua, ada juga ini dampaknya penghargaan menghukum. Penghargaan
tapi menghukum. Contohnya, anaknya ranking 2 ya, dia bangga, makanya kenapa tidak boleh ada rankingnya. Dia tuh bangga, dia tuh punya ranking 2. Suatu waktu turun nilainya, atau dia tidak dapat 100 lagi di kelas, dia akan merasa, aduh, saya tidak bisa apa-apa nih. Dia saya turun, saya pokoknya dia harga dirinya yang sudah mendapatkan penghargaan dari gurunya itu menjadi down gitu, karena dia merasa saya sudah diberikan reward nih sama guru, ternyata sekarang tidak lagi gitu. Aku udah rapi nih, tapi kok gak dikasih bintang? Nah gitu, aku kan udah rapi, tapi nanti udah dikasih bintang, jadi seperti percuma gitu, jadi hukuman sepertinya gitu ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Pernah ini mah ya kan gini ya, kalau kita mau pulang yang rapi, yang paling rapi pulang, oke. Sekarang yang bisa jawab boleh pulang. Kita kasih pertanyaan, karena rewardnya pulang, anak-anak hula-hula jawab, ting bener ting itu jawabannya pernah nggak jawab bukan deh, gitu ya. Jadi mengurangi ketepatan, asalkan dapat reward pulang teh ya, dia akan menjawab. Padahal dia tidak memikirkan apakah jawaban itu benar atau tidak gitu. Jadi mengurangi ketepatan. Ya, pokoknya asal menangkan eta, sabodoh teh benar yang tetap orang eta wajib menangkan pulang gitu. Jadi rewardnya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak merasa tidak efektif? Karena ternyata gitu. Kembali ke poin 1, anak akan merasa ketika akan melakukan nilai-nilai kebaikan ketika mendapatkan reward saja, gitu ya. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Contoh, dipuji, weh siang ranking 1 teh, ih kamu mau meni pintar, gitu ya, dipuji. Terus hubungan kita kadang-kadang tanpa disadari, kita teh suka lebih dekat dengan suka memuji anak itu di depan anak yang lain. Nah, anak yang lain misalnya seperti Pak Dery misalnya, jadi anaknya yang nilainya jelek. Nah, Pak Dery itu pasti akan, ih ayo kasih eta, ada aku mah dah bisa nanaon, aku mah apa atuh. Akhirnya akan terjadi kesenjangan sosial, terjadi hubungan antara guru dengan murid karena dia merasa dia yang hebat, aku tidak. Dia yang diperhatikan, aku tidak. Dia yang diberi hadiah terus reward, aku tidak. Gitu. Ya, kenapa penghargaan sekarang dianggap tidak efektif? Nah, setelah tadi belajar itu, lalu apa yang harus dilakukan ketika anak melakukan kesalahan? Ini dianggap ke Restitusi, kasih restitusi. Nah, restitusi itu apa tuh sih? Iya. Tadi saya perbaikan, jadi merasa anaknya yang butuh perbaikan. Nah, Perbaiki lagi. jadi restitusi itu saya tidak akan baca ke situ lah, bisa lihat dan memang lihat saya juga bacanya ya. Jadi restitusi itu adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi murid itu yang asalnya melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dan meyakini lagi nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan. Bukan sama hukuman ya, masih dia tulisan rung-rung gitu, gila, Chan. Kita kan tahu lah. Nah, ciri-cirinya. Di antara semua ciri ini kita lewat aja. Tawaran, bukan paksaan. Nah, yang membedakan restitusi dengan hukuman dan konsekuensi adalah tawaran, bukan paksaan. Contohnya, nanti ada film pendeknya ya, bukan film, wawancara. Nah, contohnya misalnya, Risa, kamu tadi udah mengganggu temannya ya, udah merebut makanan kamu misalnya, teman-teman kamu. Iya bu, karena saya teh lapar bu, saya teh di rumah nggak sarapan sih mana mencret ke WC misalnya gitu. Akhirnya kan kita harus tahu dulu alasannya apa, karena anak melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kita di akhirnya kita bukan memberi hukuman, kamu sudah merebut makanannya si ini, kamu dihukum, bukan. Tapi ditanya lagi, apa yang akan kamu lakukan sekarang ketika kamu melakukan kesalahan? Kita yang menawarkan, nanti anak yang akan menjawab sendiri apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Itu yang menonjol dari restitusi mas, sebetulnya itu dah tawaran, bukan paksaan lewat. Nah, ini keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas kayak dulu. Dulu kan tata tertib, ya peraturan, terus ada kesepakatan. Sekarang jatuh ke keyakinan kelas. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab. Ada negosiasi gini. Negosiasi, dia beli mobil. Dianya butuh ya, Karena dia butuh, ya. Nah, mulai mengarah-ngarah nih sekarang jawabannya.
Coba jawab pertanyaan pertama. Boleh dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Untuk apa ada peraturan harus pakai helm ketika naik motor? Untuk keselamatan, antisipasi, bisi ditilang, gitu ya. Sebetulnya yang jujur itu kayaknya. Yang kedua, kemungkinan jawaban Anda adalah ada yang menjawab untuk keselamatan, ada yang untuk ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Agar menghindari penyakit. Agar dia penyakit, supaya bersih, ya. Sehat. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Itu jawaban kalau ada diklat sama sosialisasi. Ketika tidak ada man, eta budak tadi halaman, mahal cenah helm gawe polisi ya. Bukan orang dalam ya. Betul kan? Nah, kan gitu ya Bu ya? Iya. Ternyata kan, nah ini yang tadi Ibu Bapak jawabnya keselamatan, kesehatan itu adalah contoh nilai. Contoh nilai Pak Dery. Ketika Pak Dery pergi keluar sudah tidak mau lepas helm, berarti Pak Dery sudah yakin tentang nilai-nilai keselamatan. Lain karena ayah polisi, gitu. Kalau alasannya karena ada polisi, pergi ke Indomaret atau Karinimart, tuh kudu pakai helm, ada polisi yang ada nyawa deket, gitu ya. Dan itu masih kita lakukan. Ya, meskipun kita pada sudah yakin nilai keamanan, nilai kesehatan udah yakin, tapi dilakukan kene, gitu ya. Nah, ini ingin memperkenalkan dulu nilainya seperti apa. Ini nilai, ya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kadang ada peraturan itu untuk dilanggar, cina. Iya, ada. Nah ya, jadi buat apa peraturan kalau kita nilai di dirinya mah tidak ada apa percuma. Kayak tadi polisi itu ya, jangan dah ayat peraturan belum pakai helm. Dan orangnya juga tidak paham nilai-nilainya, ada pakai helm gitu. Jadi harus temukan nilai-nilainya. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu tahun ini mau membuat bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Judulnya keyakinan kelas ya. Caranya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, kita nonton. Bebas berserah itu apapun yang ingin kamu sampaikan, mulai dari mana? Jangan tulis semua kan? Boleh, tapi saja boleh. Ya, tidak usah diberi nama, tidak usah langsung ditulis saja. Apa keyakinan kelas yang ingin kamu tuliskan? Ya. Iya. Nah, betul. Menghindari kata tidak. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dirubah ke kalimat positif menjadi buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya datang terlambat tuh. Gitu ya. Ini membahas tentang itu. Jadi kalimat yang dicantumkan dalam keyakinan kelas itu harus kalimat positif. Nah, anak kalau menuliskan sendiri keyakinannya yang sudah tadi disortir ya, lalu dipampak menjadi gini. Jadi tidak usah cantik di apa namanya di poster, dibikin banner gitu ya. Iya, maksudnya nanti saya juga kerja gitu. Jadi ini hasil buatan sendiri anak-anak, hasilnya teh gitu. Ya, tulisan anak. Kebayang ya cara buatnya. Nah, tadi adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi cara membuat keyakinan kelasnya itu harus kesepakatan dengan murid, bukan guru yang menentukan itu. Oke, Pak Lisa? Ya. Ya, dan selanjutnya ini kebutuhan dasar kita ngebut ya, kebutuhan dasar. Nah, pertanyaan pemantik lagi nih. Siapa yang bisa jawab silakan ya. Ibu Akbar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik. Kira-kira apa tadi? Menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Saya berarti kalau menjadi Ibu Ambar akan memanggil Doni. Lalu ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana caranya? Nanya dulu alasan Doni kenapa ngambil makanan teman-temannya. Nanti mungkin Doni jawab sepertinya alasannya karena dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Nah setelah itu saya tidak tahu Bu, karena kan tadi nggak boleh ada punishment. Ya jadi saya kembalikan kepada Bu Gina, saya seperti apa? Baik. Nah, apa pernah Bapak Ibu mengalami ini? Yang merebut makanannya, lalu kita diapakan tuh anaknya? Kalau kamu jadi teman kamu nih, Doni jadi teman kamu mau gak diambil makanannya? Kalau dulu mah kayak gitu, nggak tahu kan sekarang betul apa nggak kayak gitu kan? Nah, sebelum kepada tadi yang kita bahas tadi sudah ya yang restitusi ya. Itu sebetulnya yang ingin saya lingkari di sini yang kaitannya dengan 5 dasar kebutuhan dasar. Apapun yang manusia lakukan, kejamnya manusia, apapun yang manusia lakukan itu pasti ada alasannya, gitu ya. Pak Tison datang misalnya harusnya jam 7, datang jam 8, itu kepala sekolah tidak boleh langsung menjudgment. Pak Tison, kamu ini tidak boleh, harus menanyakan dulu, pasti ada alasannya. Kalau satu kali, kalau berkali-kali tiap hari seperti itu kebiasaan. Ya. Nah, ini ketika melakukan ini berarti ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi. Contohnya tadi kata Bu Mina, mama aku nggak masak misalnya, atau dia mau cari perhatian dan lain-lain. Kita lihat kebutuhan dasar itu ada 5. Ada kesenangan, cinta kasih sayang, bertahan hidup ini ya, kebebasan dan penguasaan. Kalau bertahan hidup mah semua juga pasti ya, gitu Maya. Nah, dari kasus Doni tadi kita coba telaah satu persatu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup itu sifatnya pasti umum ya, membutuhkan makanan, tempat tinggal, kesehatan. Itu pasti semuanya mencakup kebutuhan dasar bertahan hidup ini untuk semuanya ya. Nah, kita akan maju ke kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, berarti manusia dengan manusia. Untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok, gitu ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima, dia cari perhatian, gitu ya. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya misalnya, jadi caper, gitu ya, untuk mendapatkan kasih sayang dari gurunya tersebut. Atau bagi mereka teman sebaya sangatlah penting, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Berarti anak itu memang tinggi di kebutuhan kasih sayangnya, atau memang tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang di rumah, akhirnya dia mencari kebutuhan itu di sekolah. Penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan. Biasanya di kelas ayah nggak jago, karena dia membutuhkan itu gitu. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya ini selalu ingin menjadi pemimpin. Gitu. Tadi yang rasa cinta dan kasih sayang jika dikaitkan dengan kasus Doni, kira-kira bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi Doni kurang kasih sayang beneran, jadi dia membutuhkan dikasih makan, itu yang tidak diperhatikan makanannya, akhirnya dia mencari perhatian temannya, dia ingin disayangi oleh temannya, gitu. Nah ini penguasaan, bisa nggak kasus Doni tadi juga mungkin Doni itu butuh ingin
memenuhi kebutuhan dasarnya untuk berkuasa di teman-temannya? Bisa ya. Nah jago jadinya teh diambil. Dia ingin merasa dia itu aku berkuasa di atas teman-teman aku gitu ya. Nah, selalu ingin memimpin, mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Karena dia masa ngebosnya, kalau salah dia jadi kecewa gitu, menyakiti diri sendiri. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Karena ingin pemimpin teh, ingin dipuji, ingin diulungkan gitu ya. Kebebasan masuk juga tidak ke poin kebebasan si Doni tadi? Masuk. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Masuk. Hanya untuk bersenang-senang gitu, bebas ya kalau gitu. Termasuk dengan ini kesenangan. Ya, ini juga kebutuhan dasar. Jangankan anak, kita juga senang bersenang-senang. Rasa puas. Iya. Kita juga, dan ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kebutuhan dasar itu ada berapa tadi? 5. Ada 5. Dan semua manusia, bukan hanya anak kecil, itu pasti memenuhi dengan caranya masing-masing. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, ini yang berbahaya. Mereka akan melakukan hal yang negatif, termasuk seperti Doni tadi, melakukan hal yang negatif gitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu gitu. Apa konsepnya bagi anak-anak? Lewat aja lah panjang. Nah, ya sekarang kita coba kenali diri sendiri. Ini ada sebuah tes ya. Seberupa kuesioner, cuma saya tidak print jawabannya. Kita akan jawab sama-sama ya di sini. Silakan boleh di kertasnya boleh bagi-bagi Bu Mina. Kerja dengan orang lain, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Nomor 3, saya suka mengobrol lewat telepon. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Baik, silakan dilihat. Ibu Taski boleh bertanya, nilai yang paling tertinggi jumlahnya ada di poin berapa? Belum. Oh belum. Ada yang sudah Ibu Iin? Poin kedua. Ibu tertinggi di poin 2. Berarti ibu itu adalah memang tinggi di nilai kebutuhan dasar penguasaan Bu. Kalau yang paling kecilnya, ya tidak apa-apa ya. Nah, sama 26 jadi dari yang ke 1, 2, Ya. 3 sama nilai. Sebegitunya. Oh berarti ya nilainya tapi menonjol di penguasaan nih Bu. Cocok jadi pemimpin berarti. Oke, tadi saya bahas aja yang misalnya tidak berkenan untuk disampaikan, mungkin bisa bilang tidak berkenan untuk pribadi, silakan ya. Ibu Vita Sumbaria. Oke. Yang paling tinggi di poin 3. Yang paling tinggi di poin ketiga yaitu kebebasan. Berarti nilai yang tertinggi yang justru Pak. Nilai tertingginya dia kebebasan. Ya. Nilai terendahnya Di poin ke-1. di poin ke-1 itu kesenangan. Berarti kurang senang Ibu. Nah, tapi mudah-mudahan mencari memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya dengan hal-hal yang positif ya Bu ya. Jangan pergi ke klub. Antara piknik. Bapak tadi tingginya di poin 1 kesenangan. Di kesenangan, banyak senang-senangnya malah ini berbaliknya. Dia rendahnya, yang sedikitnya kebebasan. Asal padahal kebebasan dengan kesenangan sebetulnya kan beririsannya. Tapi ya memang begitu hasilnya ya gitu. Nah, apapun hasil yang diperoleh, kebutuhan dasarnya itu semua manusia pasti ingin terpenuhi semuanya gitu. Nah, bagaimana cara memenuhi itu? Manusia ada yang memenuhinya dengan hal-hal yang positif, ada yang dengan negatif. Begitupun dengan siswa. Jadi ketika siswa melakukan hal-hal kesalahan, itu kita tidak boleh langsung menjudge mereka. Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Memang ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi. Nah, ini yang terakhir yang nanti kita akan lihat 5 posisi kontrol.
Ya, 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Pertama nih, hanya kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Bu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata kasar di chat mejek teman-temannya di WA. Sekolah te, tapi di WA dia chat terus-terusan dengan kata yang kasar. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa kita langsung anak diberi hukuman. Ada caranya. Nah, posisi kontrol yang selalu kita lakukan pasti masih ada di sini. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum intinya, ya, biar ringkas. Penghukum ini masih kita lakukan, saya rasa. Ya, mata melotot, nada tinggi. Ya, di lapang. Bu Pita, melotot. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, kamu lari 100 keliling. Gitu ya. Itu penghukum. Kamu itu salah terus, gitu ya. Maka melotot, nada tinggi, ciri-ciri penghukum. Yang nada tinggi, ya bahasa tubuh melotot, jari nunjuk-nunjuk, nadanya tinggi. Ini penghukum. Hasilnya kemungkinan murid bukan nurut tapi marah ke kita, tidak enak. Ya, memang kembali duduk anak itu ketika dimarahi, tapi dia mungkin akan marah ke kita dengan mencoret-coret meja, rendah-rendah meja, karena merasa marah kepada gurunya yang melotot dan nadanya tinggi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini terus terang saya lakukan juga. Sudah ada bawa karunia ke mama, terus gitu ya, kita memelas, atau gitu karunia ke mama, atau karunia lah ke ibu, atau gitu, atau ke ibu bisi ngeri, karunia atau bisi ibu dicarikan ke kepala sekolah, karunia atau dicarikan si ayah. Ini membuat rasa bersalah kepada anak. Sebetulnya ini adalah lebih parah daripada penghukum sebetulnya. Ya, ini lebih besar parah daripada penghukum. Nih, nada suaranya memelas hingga uci nggak kelaparan. Halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak sambil lesu. Tuh asyik karunya, tuh mama teh, mama bisa dicarikan ke si ayah, bisa dicarikan ke panana, gitu ya. Nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu kenapa sih senang sekali terlambat? Ingin ya ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah? Nah, ini membuat bersalah anak terjadi karunyangan ke guruna, gitu ya. Ya, ini sebetulnya ini yang paling parah, gitu ya. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Mereka akan merasa jadi orang yang gagal, menjadi seseorang yang gagal karena sudah mengecewakan gurunya, gitu ya. Kadang-kadang sikap seperti ini berbahaya, seperti sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam dalam dirinya. Saya tidak berguna, saya sudah mengecewakan, gitu. Nah, ini sebagai teman, saya juga sering melakukan ini juga. Mungkin sama ya dengan teman-teman semuanya. Jadi memposisikan kita itu sebagai teman, so asik, gitu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita dengan nada yang memposisikan kita sebagai teman. Di satu sisi ini kurang baik, gitu. Contohnya, ayo bantulah demi bapak, gitu, demi ibu, dengan nada yang seperti ini. Ya sudah, lain kali ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita pokoknya membantu mengcover semuanya. Kenapa ini tidak baik? Suatu waktu, suatu hari, ketika murid ini akan merasa senang pasti. Sudah terbukti. Saya juga menerapkan ini ke anak-anak saya memposisikan bahwa saya itu temannya dia, gitu. Mereka senang, mereka merasa dekat dengan kita. Betul memang. Tapi ternyata bila ada masalah nih, sisi negatifnya, murid itu akan tergantung sekali kepada kita. Ya, mereka akan tergantung sekali kepada kita. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan gurunya itu. Ya, akibatnya ketika sesuatu terjadi, misalnya beda kelas, gitu ya, beda gurunya. Nah, ini yang anak ini akan kehilangan pegangan. Udah terjadi si ibu tadi dulu mah, kalau sama si ibu itu mah, jadi ada ketergantungan. Itu lemahnya posisi kontrol sebagai teman, gitu ya.
Pemantau ini adalah kita posisinya mengawasi perilaku murid. Ini juga sering kita lakukan saya. Apa cirinya? Nadanya datar, bahasa tujuan formal gitu ya, kaku, lalu seperti terlihat seperti polisi memantau. Hasilnya murid di jalan apa? Murid memahami konsekuensinya. Kalau melanggar itu seperti apa? Guru juga menunjukkan emosinya yang berlebihan. Tetapi yang membuat tidak nyaman adalah murid merasa diawasi. Setiap gerak geriknya merasa diawasi. Itu yang tidak baik. Nah, seharusnya kita itu sebagai guru ada di posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Kita manage ngebantu murid menemukan solusinya sendiri. Ya. Cara menerapkannya posisi kita sebagai manajer itu melalui restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Apa? Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan, tapi tidak harus dilakukan secara bertahap. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan ini, tapi kita tidak sadar apa namanya. Terus kadang kita tidak tahu itu benar atau salah. Nah, susunannya itu seperti ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan yang dilakukan. Idealnya, tapi boleh nggak sih dilakukannya itu tidak bersusun seperti ini? Boleh. Boleh nggak tidak semuanya dilaksanakan? Boleh, tergantung kebutuhan. Ya. Menstabilkan identitas ini adalah kita menstabilkan dulu rasa percaya diri siswa ketika sudah melakukan kesalahan. Misalnya contohnya gini, Bu, tadi dia itu mukul pundak aku, terus sama aku didorong aja dibales, misalnya gitu. Kamu didorong sakit sampai jatuh? Iya Bu. Oh iya ya. Kalau ibu juga kalau didorong itu kan sakit ya. Pasti ibu juga membalas. Untung aja kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh dari itu, misalnya sampai mukul lagi gitu. Nah itu harus dikembalikan dulu identitasnya. Dia sudah salah, dia tahu dia salah, tapi kita jangan menghardik dia salah. Bisa jadi minder gitu. Kita bukan mendukung perbuatan salah yang dibenarkan, tapi kita mencoba menstabilkan identitasnya. Oh kamu dipukul ya, jatuh, sakit tidak? Oh iya, kalau misalnya dipukul atau didorong itu pasti kita membalas yang membela diri ya. Dan kita kembalikan, kita seperti memberikan dukungan itu kepada siswa tersebut untuk mengembalikan identitasnya. Nah, di validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu kita kembali. Kita harus yakin memiliki alasan. Kita tanyakan ke anaknya, kenapa kamu melakukan ini? Oh Bu, kan itu udah saya tahu gitu duluan gitu ya. Nah kita cari dulu alasannya kenapa. Bu, udah dianya Bu yang mulai, dianya yang dorong duluan gitu ya. Cari dulu alasannya, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan kelas yang ada di dirinya dia. Coba menurut kamu dengan mendorong teman kamu itu melanggar nilai-nilai atau keyakinan yang kelas kita yakini tidak? Oh iya Bu, apa? Oh tidak menghargai teman Bu dengan mendorong misalnya. Nah kita kembalikan itu. Jadi kita memberikan kesadaran kembali kepada siswa tentang nilai-nilai yang tadi kayak seperti yang naik motor, nilai kesehatan, nilai keamanan gitu dia. Nah gitu. Nah ini udah ya tadi, percepat saja. Nah ini validasi tindakan yang salah, kata-kata yang diungkapkannya, misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik. Ini ya, terima kasih ya, kamu sudah tidak melakukan hal yang lebih buruk, gitu. Terima kasih ya, kamu tidak sampai memukul lagi, misalnya. Jadi kita juga mengapresiasi bahwa dia tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, misalnya contohnya ini, gitu ya. Nah ini keyakinan kelasnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai
tapi kita tanyakan kepada siswanya. Lupa bumbu, asal selawapan ketinggalan lagi. Nah, ini ada penerapan segitiga restitusi yang coba saya terapkan kemarin untuk memenuhi tugas juga di deskripsi kontekstual. Saya coba buat, mungkin bisa menginspirasi dan bisa diterapkan di kelasnya jika ada siswa yang melakukan kesalahan. Enggak? Kamu tahu tidak kenapa ibu panggil Farah ke sini? Mungkin karena kejadian tadi saat istirahat. Coba tolong ceritakan ada kejadian apa dari waktu istirahat? Jadi saat istirahat saya berjumpa dengan bola lalu tidak sengaja melukai orang lain. Ya betul. Jadi ketika bermain bola di waktu dan tempat yang kurang tepat, kegiatannya pun menjadi kurang tepat karena kalau kalian bermain bola di waktu istirahat maka. Nah, dari dua kasus tadi ada yang mau menyampaikan dari kasus yang pertama ya, mana yang menunjukkan mengembalikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mengembalikan keyakinan. Sudah tidak? Ya baik, terima kasih. Tadi dari kasus yang pertama yang Farad itu menstabilkan identitasnya itu, Bu Gina nanya tadi kejadiannya apa. Terus emang Ibu tahu bahwa Farad itu suka main bola, itu menstabilkan identitasnya. Lalu yang validasi tindakan yang salahnya itu nanya kalau misalkan main bola saat istirahat boleh nggak sih, baik nggak sih? Nah itu yang Bu Gina lakukan, itu validasi tindakan yang salahnya. Lalu ketika Farel jawab nggak baik, ditanya lagi kan kenapa nggak baik, ya berarti itu masih masuk ke validasi tindakan yang salahnya. Lalu ketika dia udah tahu yang salahnya apa, akhirnya Bu Gina nanya keyakinan kelas yang mana sih yang Farel tadi yang nggak laksanakan gitu. Terima kasih, luar biasa sekali. Untuk kasus yang kedua, mangga siapa yang mau mengidentifikasi mana yang termasuk mengembalikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mengembalikan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas tadi yang waktu ditanya kenapa bermain HP atau nonton handphone sampai larut malam, nah itu terus Pasti senang gitu ya, pasti senang melihat sampai larut malam nonton film. Terus yang keduanya tadi itu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tadi karena ya menonton filmnya sampai larut malam itu yang salahnya. Kemudian yang berikutnya keyakinan sekolahnya adalah disiplin waktu karena dia datang terlambat ke sekolah diakibatkan karena dia menonton film di HP terlalu malam. Baik. Boleh tepuk tangan yang mulia dan semangat. Ya, senyum mantap. Mantap. Senyum mantap. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang sudah disampaikan sudah mengcover semua apa yang disampaikan terkait dengan budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan itu semuanya dan mudah-mudahan bisa masih penasaran, tidak puas sampai di sini saja sehingga nanti bisa menggali lebih dalam lagi. Ada yang ingin disampaikan? Ibu Fitri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semuanya. Kita berkomitmen bersama-sama menjalankan budaya positif ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh dari Kemendikbud ya terkait dengan budaya positif ini, karena ada beberapa penerapan budaya positif yang ternyata berubah dengan pemahaman kita sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan, jalan beriringan menjalankan ini demi menciptakan atau menuntut peserta didik kita, siswa kita menjadi siswa yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Gina Damayanti selaku pembicara kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Gina. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bu Gina dapat kita terapkan di dalam kelas masing-masing.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nabila Nafisa. Saya mengajar guru kelas 1D. Nah, terkait pemaparan yang tadi Ibu Gina sampaikan mengenai budaya positif, alhamdulillah pemaparan tersebut insya Allah saya akan terapkan pada kelas saya, terutama di kelas 1D dan tentunya di sekolah saya di SDN Dewi Sartika. Terima kasih Ibu Gina atas pemaparannya yang sangat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Suciani Lestari, guru 2B di SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Setelah saya menyimak sosialisasi tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Gina Damayanti, saya menjadi banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang budaya positif yang nantinya saya akan terapkan khususnya di kelas saya dan umumnya di sekolah tercinta saya SDN Dewi Sartika. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minanur Hasanah, saya wali kelas 2A di SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Setelah diberikan paparan mengenai budaya positif oleh Ibu Gina Damayanti, alhamdulillah pemikiran saya semakin terbuka bagaimana cara menghadapi peserta didik di kelas. Semoga paparan yang Bu Gina berikan bermanfaat untuk saya, khususnya di kelas saya dan umumnya di sekolah ini. Semangat buat Bu Gina, terus tebarkan kebaikan untuk guru-guru Dewi Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.